Kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi yang disusun oleh Herlambang Yanuar Kristanta dengan NIM 21014701. dan saya Edi Suprapto dengan NIM 21014712. Latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada akuarial 1 dan 2 pada tahun 2018 sampai 2021 tercatat sehingga di angka 5%. Sejak pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, penurunan mulai terjadi. Pada akuarial 1 tahun 2020, pertumbuhan Indonesia tercatat pada 2,97% jika dibandingkan dengan akuarial yang sama pada tahun sebelumnya. Terlihat selisih sebesar 2,1%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terhenti di situ saja. Pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Pertumbuhan ekonomi kita saat ini berada di titik minus 5,32%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tidak terlepas dari merebaknya COVID-19 yang membuat perekonomian menjadi lesu. Bahkan beberapa perusahaan yang sudah mengambil kebijakan untuk merumahkan pegawainya. Ini menjadi masalah bersama yang kita hadapi saat ini. Tingginya angka penurunan membuat perekonomian tak lekas membaik. Di samping itu, pengangguran juga menimbulkan masalah tersendiri bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dan inilah intinya yang akan kita bahas di sini. Rumusan masalah. Dalam makalah ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian industri kreatif digital. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. Yang ketiga, produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Yang keempat, peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Yang kelima, mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Produk industri kreatif digital pada setiap sektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Pengertian industri kreatif digital. Industri kreatif digital adalah industri yang menggunakan unsur teknologi digital dan unsur kreativitas dan inovasi baru untuk produk dan layanannya. Secara umum, industri kreatif digital ini menghasilkan produk berupa teknologi canggih yang akan membantu masyarakat sebagai solusi mengatasi permasalahan sehari-hari untuk mempermudah dalam berbagai macam pekerjaan. Industri kreatif digital ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan perekonomian. Sebuah industri digital dikatakan kreatif dan akan memberikan
dampak positif yang besar jika memiliki karakteristik tertentu seperti memiliki keunggulan dalam hal kreativitas, menghasilkan desain kreatif yang menjadi ciri khas produk digital, dan memiliki pembaharuan yang sejenis dengan produk atau jasa belum memiliki sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terkait terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif, yaitu salah satunya contoh dapat ditimbulnya pada masa pandemi terhadap perekonomian Indonesia adalah sektor fashion dan kuliner. Akibat pandemi COVID-19, dua sektor andalan tersebut mengalami penurunan. Dampak signifikan yang dapat dilihat adalah penurunan penjualan pakaian dan penurunan pengunjung di restoran atau di tempat wisata kuliner lainnya. Proyeksi kontraksi efektif ini diperkirakan mulai terlihat pada pertumbuhan pada aktual 1 2020 pada subsektor pakaian yang menjadi komponen utama fashion mengalami kontraksi sebesar minus 3,3% YoY. Sedangkan subsektor kuliner melambat menjadi 2,4% YoY. Meski kedua subsektor ekonomi kreatif tersebut dapat mengalami penurunan kontraksi, namun pada subsektor lainnya yang mungkin masih bisa tumbuh di masa pandemi ini. Beberapa subsektor yang tersebut adalah subsektor film, animasi video, televisi dan radio, dan periklanan, serta aplikasi dan game. Subsektor ekonomi kreatif dapat tumbuh di tengah pandemi karena kegiatan terkait dilakukan secara online dan digital. Kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga dengan PSBB, pembatasan aktivitas fisik atau lockdown, dan lainnya tidak banyak berpengaruh pada subsektor ini. Yang pertama, fashion. Fashion adalah bidang usaha yang banyak diminati oleh banyak orang, sehingga bidang ini memiliki potensi mendapatkan imbal hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, setiap hari fashion akan selalu update, apalagi pada masa pandemi ini kita disarankan untuk menggunakan pakaian berlengan panjang yang dapat menutupi bagian tubuh kita agar terhindar dari penularan COVID-19. Fashion juga merupakan kebutuhan primer yang penting bagi banyak orang, terlebih lagi pada saat pandemi ini. Selain itu, fashion juga sangat mudah untuk dipasarkan secara online. Banyak orang sekarang lebih memilih berbelanja pakaian online sebab mall dan toko dibatasi pengunjungnya, dan banyak orang yang juga malas untuk keluar rumah hanya sekedar membeli pakaian. Oleh sebab itu, pemasaran bidang fashion ini memang lebih baik dipasarkan secara digital. 2. Games. Meskipun game terlihat sepele, tetapi kita mampu mendapatkan imbal hasil yang signifikan. Jika kita melakukan usaha ini dengan maksimal, terlebih lagi pada masa pandemi ini, banyak orang yang merasa bosan karena di rumah saja, hingga karena mereka butuh sesuatu untuk sekedar menyegarkan pikirannya. Maka industri kreatif ini di bidang permainan atau games ini sangat tumbuh. Kita bisa bekerja sama dengan developer game untuk membuat game yang sedang tren dengan metode pembayaran yang user friendly. Selain itu, kita bisa memasarkan gamenya dengan melalui media sosial atau menggunakan iklan yang berbayar. Yang ketiga, layanan jasa online. Layanan jasa online sangat dibutuhkan saat pandemi, karena banyak orang yang hanya boleh di rumah saja, tidak boleh
pergi keluar rumah seperti halnya saat orang tersebut karantina mandiri, atau misalnya melakukan work from home serta sekolah daring. Layanan jasa online yang dapat diberikan seperti halnya ojek online, layanan pengerjaan tugas secara online, dan layanan delivery makanan online. Selain delivery makanan, ada juga fitur yang dapat mengirimkan paket ke alamat yang dituju untuk membeli beberapa bahan makanan hingga untuk membersihkan rumah pun ada. Saat ini, layanan jasa online merupakan industri kreatif digital yang sangat penting hingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. 4. Periklanan. Saat ini banyak brand kecil dan ternama yang melakukan promosi melalui media online. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi ini banyak orang yang menggunakan alat digital seperti handphone, laptop, tablet, dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu, layanan digital advertising dibutuhkan untuk meningkatkan sebuah produk atau brand. Kita bisa melihat ini sebagai industri kreatif yang sangat menguntungkan. Kita bisa membuka jasa periklanan melalui desain grafis atau sebagainya. Yang terpenting, konsepnya dibuat semenarik mungkin. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Katalisator, fasilisator, dan advokasi yang merupakan rangkasan tentang tantangan dan dorongan yang dapat memberikan ide atau bisnis bergerak lebih maju dan dapat meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri. Kedua, pengembangan. Untuk meningkatkan perekonomian pada industri, perlu pengembangan industri, misalnya mengembangkan produk dengan lebih baik agar lebih meningkat daya tarik konsumen sehingga akan lebih banyak produk yang laku dan lebih menguntungkan. Investor. Pengembangan pemerintah sebagai investor untuk memberdayakan aset negaranya sebagai produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi struktur industri. Konsumen. Sebagai konsumen, pemerintah sebagai melakukan kebijakan terhadap penggunaan produk kreatif mengenai kebijakan tersebut agar produk-produk kreatif sesuai aturan yang berlaku dan tidak terbilang ilegal. Entrepreneur. Pemerintah menjadikan privatisasi BUMN sebagai kebijakan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pembangunan industri dalam industri kreatif. Jelaskan perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, Malaysia, Singapura, Republik Rakyat Cina, Taiwan, New Zealand, dan United Kingdom. Di setiap pemerintahan selalu ada dorongan untuk memajukan perekonomian di bidang industri dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Di setiap negara terdapat perbedaan dan mekanisme dalam pengelolaan industri kreatif sebagai berikut. Yang pertama, Thailand. Di negara Thailand, mekanisme pengelolaan dilakukan dengan cara mengkoordinasi tunggal oleh badan ad hoc, yaitu dibentuk dalam satu tujuan dan bersifat tidak permanen. Yang kedua, Malaysia. Di negara Malaysia, mekanisme pengelolaannya dilakukan melalui beberapa lembaga dan subsektor industri yang akan berkembang nantinya. Yang ketiga, Singapura. Di negara Singapura, dalam pengelolaannya melalui koordinasi tunggal oleh beberapa lembaga kementerian dan koordinasi
antar departemen yang dilakukan oleh instansi di dalam MIKA. Yang keempat, Republik Rakyat Tiongkok dalam mengelola perindustrian dilakukan dengan kolaborasi antar departemen yang terkait dengan subsektor pemerintah daerah manapun maupun pemerintah pusat. Yang kelima, negara Taiwan dalam pengelolaan perindustrian melalui koordinasi tunggal. Dalam koordinasi tersebut, koordinator memimpin perencanaan dan implementasi dalam pengembangan industri kreatif. Yang keenam, negara New Zealand. Meskipun mekanisme pengelolaan dalam pengindustrian melalui lembaga pembentukan baru yaitu New Zealand Trade dan Enterprise yang mengkoordinasikan Kementerian Industri Kreatif. Yang ketujuh, United Kingdom. Mekanisme pengelolaan industri kreatif dilakukan oleh Departemen Clory, Media, and Sport bersama dengan Departemen for Business, Enterprise and Regionality Reform dalam pengembangan perangkat lunak. Kesimpulan, sektor industri kreatif merupakan suatu sektor yang penting dalam perkembangan suatu sumber pendapatan. Dalam menjalankan sektor industri kreatif terdapat beberapa permasalahan yang lambat, yaitu permasalahan secara umum dan permasalahan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang lambat sektor industri kreatif tersebut, yaitu menggandeng investor, memanfaatkan internet, membuat aplikasi mobile official, mengasah skill penggunaan teknologi. Daftar pustaka. Terima kasih. Sekian.